Om Swastiastu, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Nikadek Cindy Pratnyandari, absen 20. Dan yang kedua, Agustinus Momabili, absen 21. Dan yang ketiga, saya sendiri, Ikadek Aryawan, absen 22. Dan di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan fungsi etika dalam iklan. Di sini, Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa, produk yang dibuat oleh produser atau pemrakarsa yang disampaikan lewat media cetak, audio, elektronik yang ditunjukkan kepada masyarakat. Dan di sini pada umumnya iklan berbentuk informasi non-personal, di mana semua komunikasi dalam bentuk iklan ini bertujuan menarik perhatian atau membujuk orang lain untuk membeli atau melakukan sesuatu yang menguntungkan si pembuat iklan tersebut. Dan di sini fungsi dari iklan yaitu diantaranya yang pertama, informing, di mana adanya iklan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek positif. Dan yang kedua, persuading, iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Dan yang ketiga, remitting, iklan menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Di sini yang dimaksud merefresh tentang iklan tersebut ke para konsumen. Dan yang keempat, adding value, periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen para iklan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, membahas tentang peran dari iklan. Iklan memiliki 3 peran, yaitu yang pertama, iklan informatif. Iklan ini bertujuan untuk menginformasikan secara objektif kepada konsumen kuantitas dari barang tertentu yang diproduksi, fungsi-fungsinya, harga, serta tingkat kelangkaannya. Yang kedua, iklan persuasif atau sugestif. Jenis iklan ini tidak sekedar menginformasikan secara objektif barang dan jasa, tetapi menciptakan kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa yang diiklankan. Yang ketiga, iklan kompetitif. Jenis iklan ini lebih bermaksud untuk mempertahankan serta memproteksi secara kompetitif kedudukan produsen di hadapan pelaku produksi lainnya. Makna etis menipu dalam iklan. Prinsip etika bisnis yang paling relevan di sini adalah prinsip kejujuran, yakni mengatakan yang benar dan tidak menipu. Sehubungan dengan itu, perlu dibedakan antara menipu positif dan menipu negatif. Menipu negatif berarti secara sengaja mengatakan hal yang tidak ada dalam kenyataan dengan maksud untuk memperdaya orang lain. Sedangkan menipu negatif adalah secara sadar tidak mengatakan atau menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Biasanya, kenyataan yang tidak baik atau berbahaya, sehingga orang lain terpedaya. Dengan demikian, iklan yang membuat pernyataan yang salah atau tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, dan memang diketahui tidak benar oleh pembuat iklan dan produsen barang tersebut dengan maksud untuk memperdaya atau mengoceh konsumen adalah sebuah tipuan, dan karena itu harus dinilai sebagai iklan yang tidak etis. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa iklan yang menipu secara sengaja dengan menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan maksud menipu atau menampilkan pernyataan yang bisa menimbulkan penafsiran yang keliru pada pihak konsumen yang sesungguhnya berhak mendapatkan informasi yang benar apa adanya tentang produk yang ditawarkan dalam pasar.
kebebasan konsumen. Kode etik dan periklanan tentu saja sangat diharapkan untuk membatasi pengaruh iklan ini. Tetapi, perumusan kode etik ini harus melibatkan berbagai pihak seperti ahli etika, konsumen atau lembaga konsumen, ahli hukum, pengusaha, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat tertentu, tanpa harus merampas kemandirian profesi periklanan. Media harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengemban kebebasan itu dengan tetap melakukan penyebarluasan informasi yang kredibel. Selain aturan, hal lain yang krusial dan harus diperhatikan dalam aktivitas media adalah etika dan moral, yang dimana etika diartikan sebagai standar tingkah laku dan moral untuk media profesional di semua situasi, sementara moral adalah kemampuan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Munculnya etika dan moral bertujuan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat yang berperan sebagai media. Perlindungan yang dimaksudkan adalah agar pesan yang dikirim oleh pengirim pesan bisa sampai kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta agar konsumen bebas dari penyampaian informasi yang salah, informasi yang mengandung fitnah, serta ketidaksenonohan. Jadi baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Peraturan yang terkait dengan iklan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, UU PK ialah undang-undang yang mengatur mengenai periklanan di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam hal ini, peran pers untuk memenuhi pengetahuan kebutuhan konsumen, salah satunya adalah melalui iklan. Namun iklan tersebut harus diberikan kepada konsumen secara tepat, akurat, dan benar. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran periklanan dapat dilakukan salah satunya melalui penyiaran yang terorganisir dalam suatu lembaga penyiaran. Kesimpulan, iklan adalah suatu peran tentang barang atau jasa, produk yang dibuat oleh prosedur atau pemeriksa yang disampaikan lewat media cetak, audio, elektronik, membujuk kepada masyarakat yang bertujuan menarik perhatian atau menguntungkan si pembuat iklan. Iklan yang menipu, yang secara sengaja menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan maksud menipu atau menampilkan pernyataan sesungguhnya, berhak mendapatkan informasi yang benar apa adanya tentang produk yang ditawarkan dalam pasar. Munculnya etika dan regulasi, yaitu untuk melindungi masyarakat yang berperan sebagai media perlindungan. Yang dimaksudkan adalah agar pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan bisa sampai kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.